Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Marini. Saya dari kampus IAIN Nusantara Batanghari, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan yang dimiliki oleh manusia dan bagian-bagian otak. Nah, di mana kita sebagai manusia ini memiliki 9 kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan linguistik, di mana kemampuan untuk menyusun pikiran dengan jelas, mampu menggunakan secara kompeten melalui kata-kata seperti berbicara, membaca, dan menulis. Yang kedua, kecerdasan logika matematik, di mana kemampuan untuk mengenali bilangan dan berhitung, pola pikir yang logis dan alamiah. Yang ketiga, kecerdasan visual, di mana kecerdasan ini memiliki kemampuan untuk melihat suatu objek dengan sangat detail atau dengan jelas. Kemampuan ini dapat merekam objek yang dilihat dan didengarnya, serta pengalaman-pengalaman lain di dalam memori otaknya dengan jangka waktu yang sangat lama. Yang keempat, kecerdasan musikal, yaitu kemampuan untuk menyimpan nada, mengingat irama, dan secara emosional terpengaruh oleh musik yang didengar atau sesuatu yang dilihatnya. Yang kelima, kecerdasan kinestetik, di mana kemampuan untuk menggabungkan fisik dan pikiran sehingga menghasilkan gerak yang sempurna. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain atau sosialisme. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri dan mengenal diri sendiri. Yang kedelapan, kecerdasan naturalisme, yaitu kecerdasan untuk mengenali berbagai jenis hewan, tanaman, tumbuhan, atau sebagainya. Yang kesembilan, kecerdasan spiritual, yaitu kecerdasan tentang kepercayaan atau keagamaan. Bagian-bagian otak. Otak besar atau cerebellum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebellum terbagi menjadi dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh, dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Sementara bagian dalam cerebellum mengandung sel-sel saraf berselubung yang berperan dalam menyampaikan informasi antara otak dan saraf tulang belakang. Otak besar dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, lobus frontal, yang mengendalikan gerak, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian, yang berfungsi untuk proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, mengambil keputusan, dan perencanaan. Yang kedua, parietal, yang mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Yang ketiga, lobus temporal, yang mengendalikan indera pendengaran, penglihatan, dan emosi. Yang keempat, oksipital, yang mengendalikan fungsi penglihatan. Otak kecil terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus oksipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki dua belahan. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerak, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerak tubuh. Bagian otak ini juga berada dalam mengendalikan gerak halus seperti menulis dan melukis. Batang otak. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak terdiri dari 3 struktur utama, yaitu otak tengah, pons, dan medula oblongata. Bagian terpenting otak lainnya ada juga beberapa. Yang pertama, cairan cerebrospinal, yaitu yang mengelilingi dan melindungi otak serta sistem saraf tulang belakang. Yang kedua, meninges,
yaitu lapisan atau member tipis yang berfungsi menutupi dan melindungi otak dan saraf tulang belakang. Yang ketiga, corpus callosum, yaitu seikat serabut saraf yang terdapat di antara belahan otak kiri dan otak kanan. Yang keempat, talamus. Bagian ini merupakan struktur dari otak tengah yang memiliki dua bagian. Talamus bertindak sebagai pemacur untuk hampir semua informasi yang datang dan berjalan di antara otak dan seluruh sistem saraf di tubuh. Yang kelima, hipotalamus adalah struktur kecil yang berada di tengah otak, tepatnya di bawah talamus. Fungsinya untuk mengendalikan suhu tubuh, sistem reproduksi, tekanan darah, emosi, nafsu makan, pola tidur, dan produksi hormon. Yang keenam, kelenjar hipofisis adalah organ kecil yang seukuran kacang polong yang terletak di dasar otak. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengatur dan merangsang kelenjar lain di tubuh untuk bekerja. Yang ketujuh, partikel, yaitu ruangan yang berisi cairan di dalam otak. Yang kedelapan, kelenjar pineal adalah kelenjar yang berada di vertikal otak. Kelenjar ini berperan dalam perkembangan sistem produksi dan menghasilkan hormon melatonin yang mempengaruhi pola tidur sehari-hari. 9. Saraf kranial, fungsi spesifik di area kepala dan leher. Satu pasang saraf kranial pertama berada di otak besar, sedangkan 11 pasang lainnya ada di batang otak. Fungsi saraf kranial antara lain mengendalikan pergerakan mata dan otot wajah. Yang ke-10, sistem limbik. Sistem ini berperan dalam mengendalikan amarah dan rasa takut serta mempengaruhi daya ingat. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.